Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang pagi hari ini. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena tuntunan dan berkat-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga pada pagi ini kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi bekal kami dalam langkah-langkah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi yang kritis? Situasi kritis. Kita mengetahui bahwa banyak orang mempunyai masalah-masalah dan kadang-kadang terbentur pada situasi yang kritis. Mari kita belajar kepada Daud yang mengalami kesesaan, mengalami situasi kritis di dalam hidupnya, baik itu sebagai gembala, baik itu sebagai seorang raja. Dan di dalam Amsal pasal 69, Mazmur pasal 69 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 69 ayat 2 dan 3, Daud menulis demikian. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Ayat ketiga, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Inilah gambaran dari Daud ketika dia mengalami situasi kritis. Dia membayangkan bahwa dirinya ini sedang tenggelam dan air telah naik sampai ke lehernya. Demikian juga dia membayangkan dia tenggelam dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Dan dia terperosok ke air yang dalam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah gambaran bagaimana Daud mengalami situasi yang kritis. Bukan itu saja saudara-saudara. Apa yang menyebabkan Daud ini mengalami situasi yang kritis? Sebabnya apa? Kita baca ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, sebab yang membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Inilah yang menyebabkan Daud mengalami kesesaan, Daud mengalami situasi kritis, yaitu apa? Banyak orang-orang membenci dirinya, banyak orang-orang ingin membunuh dirinya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Adonia anak Daud, demikian juga Absalom anak Daud pun memberontak kepadanya. Bahkan bangsa-bangsa di sekelilingnya, sekeliling Israel, ada bangsa Filistin, bangsa Moab, dan sebagainya. Mereka berupaya untuk membunuh Daud. Dan Daud mempunyai banyak musuh-musuh.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia menghadapi situasi kritis ini, apa yang diperbuat oleh Daud? Apakah dia melakukannya berpikir dengan kekuatannya sendiri untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Tidak, saudara-saudara. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Daud adalah berseru kepada Tuhan, berseru kepada Allah, sambat kepada Allah akan situasi-situasi yang datang kepada dirinya. Dan tentunya Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Allah tidak akan membiarkan Daud dengan segala permasalahan-permasalahannya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Daud mengalami pertolongan dari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga mengalami pertolongan dari Tuhan ketika kita berdoa kepadanya, ketika kita mengalami masa-masa kritis kepada Tuhan? Kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Inilah sebuah kesaksian tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam satu kehidupan. Bahwa Tuhan telah membuktikan dirinya untuk menolong umat-umatnya. Pada pagi hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami masa kritis, ketika kita mengalami situasi yang kritis, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita sambat kepadanya sebagaimana Daud melakukannya. Kita berseru kepadanya sebagaimana Daud berseru kepadanya. Dan sebagaimana Tuhan menuntun, memberkati Daud, menyelesaikan masalah-masalahnya, kita pun juga. Kita rindu agar Tuhan pun dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami situasi krisis, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan melewatkannya. Kiranya renungan pendek pagi hari ini boleh membawa kepada kita untuk lebih dekat kepadanya, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk tidak membiarkan kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada, bahkan masalah-masalah yang menjadi situasi kritis dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.